sekarang mau review tanaman porang punya Bapak Jayus. Nah, ini udah besar banget ya. Jadi topik kali ini kita mau ngebahas gini guys. Jadi si petani ini pada musim 2020 kemarin ini cuman karena keterbatasan modal, jadi dia cuman beli lagi tuh bibit 1 kilo dengan isi bibit katak 1 kilo isi 300 butir. Nah, ditanam dan sekarang ini lagi proses musim kedua. Nah, ini yang musim kedua ini udah 2 musim ini guys. Jadi pertumbuhannya sudah sebesar ini guys. Dan ini tanaman ini namanya cuman masih sedikit ya, baru 1 kilo 300 butir bibit katak. Jadi ini ditanam di sela-sela batang ini ya, pohon singkong ya, tanaman singkong ya. Nah, ini karena bibitnya kalau ini nggak bisa mencukupi ini guys. Nah, ini sebagai acuan saja. Ini bibit ini yang awalnya 1 kilo. Nah, terus pada musim pertama ini dia sudah menghasilkan katak kan. Dan ini hasilnya katak yang dari musim pertama, dia menghasilkan katak ini sampai sana tuh. Ini udah lumayan banyak banget tuh sampai sana. Sedangkan yang untuk barisan inilah yang 1 kilo pertama ini. Ini 1 kilo pertama. Nah, jadi ini perbandingannya ya. Kalau yang kecil ini masih 1 musim pertama dari bibit itu dan ditanam. Ini baru paling umur sekitar 3 bulan yang ini. Kalau yang ini sudah 2 musim sekarang ini, yang itu. Ini 2 musim, tapi yang 2 musimnya masih umur sekitar 3 bulan guys. Ini batangnya sudah sebesar ini, batangnya tingginya sudah hampir 150-an lah ini, 50-an cm ini. Dan ini kataknya juga belum begitu banyak karena ini batang masih muda nih. Kalau batang sudah tua ini pasti banyak banget nih kataknya ini pasti. Ini udah ada yang tumbuh sih, kataknya udah ada yang nongol, tapi belum banyak. Nah, ini kalau yang ini baru dari katak yang musim pertama ini ditanamin ini. Terus sampai ujung sana ya? Sampai ujung sana tuh. Jadi estimasi kita, walaupun kita nggak ada biaya, kita kekurangan modal, kita mulai aja gitu dari bibit 1 kilo, 2 kilo, semampunya kita 5 kilo. Dan ini kan bisa kita kembangin lagi gitu loh. Karena nanti dari katak ini kita bisa memperluas lahan lagi. Jadi nggak perlu takut misalkan nanam porang harus istilahnya perlu bibit sekian ton, sekian ratus juta, sekian puluh juta gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Itu tergantung kitanya aja gimana menyiasatinya itu. Ini ada 4 lorong. Kalau misalkan musim ini panen, kira-kira kalau 1 bibit 1 katak, berarti kalau ini bisa jadi 8 lorong ini aja Pak. Bisa lebih. Iya, dari yang kecil-kecil aja 1 bisa lebih, apalagi yang udah besar-besar seperti ini. Iya. Bisa. Karena kan kalau yang kecil-kecil ini ya kita bisa hitung 1 batang ini bisa dapat 4 katak. Nih contohnya ini. Nah, ini yang baru 1 musim nih. Baru ini asli bibit katak dari yang 1 kilo pertama. Ini kan nanti udah ada kataknya nih. Contohnya 1, 2, 3. Nah, nanti 4 di sini nih. Nah, biasanya sih 4 gitu loh. 1 batang gini. Sedangkan ini kan dia per musim itu tumbuhnya bisa 2-3 kali gitu loh. Jadi nggak cuma 1 batang.
dia mati yang besar, nanti tumbuh lagi gitu loh, sampai masa dorman gitu loh. Untuk satu kali tanam ini perlu diketahui kan banyak nih pertanyaan, berapa tahun sebenarnya satu musimnya itu bukan 1 tahun. Kalau kita nanam misalkan nih di bulan 11 gitu, ntar dia ini satu musimnya itu di bulan 6, di bulan 7 itu satu musim gitu loh. Cuman ada masa jeda dia si batang ini mati ataupun disebutnya dorman, itu nanti di bulan 10 dia tumbuh lagi kalau enggak kita bongkar. Tapi kalau kita bikin 2 musim mati, nah nanti bulan 7 mati misalkan, nanti di bulan 11 dia tumbuh lagi 2 musim seperti ini gitu. Mantap bener batangnya. Nah nanti baru bisa dari sekecil ini, nanti dari sekecil ini mati. Nah tumbuh yang kedua musimnya ini bisa jadi seperti ini besarnya. Nah kalau kita misalkan nggak kita panen lagi, kita bikin 3 musim mati dia, nanti di bulan 7, bulan 11 hidup lagi, lebih besar lagi, buahnya juga lebih besar lagi, mungkin batangnya bisa besar dari ini gitu loh. Ini dari 1 kilo bibit 300 ya. Ya, lagi itu bibit dari kita bareng belinya, dan itu dihitung dapat 1 kilonya itu 300 butir. Dan ini tanamannya baru cuman 1 lorong ini ke sana, dan alhamdulillah musim kedua dapat bibit dari yang 1 kilo ini sudah bisa nanam nambah 3 lorong. baris ini. 3 baris. Iya, 3 baris nyampe sana itu. Jadi bayangin kalau kita beli 10 kilo itu sebenarnya kalau kita mau proses, kita nggak keterbatasan dengan modal, misalkan modal kita nggak cukup, kita beli aja secukupnya modal kita, nanti lambat-lambat kan kita bisa luas lahannya. Ini di bawah naungan. Iya, ini di bawah naungan, sebelah ini ada pohon karet. Sebelah ini pohon karet, dan di sini tanamannya ini di tengah-tengah kebun singkong. Nah jadi buat estimasi aja. Jadi kalau misalkan nih guys, 2 musim ya, 2 musim ini coba deket guys. Nah, ini 1 musim guys. Kalau batangnya sudah sebesar ini kemungkinan besar ini kalau 2 kilo ini udah positif ada ini kalau begini. Kalau Bisa jadi lebih gitu, tergantung perawatan pemupukan. Contohnya ini lihat akarnya. Akarnya lebar banget nih sampai sini nih. Ini kemungkinan buahnya ini udah sebesar ini, cuman kita nggak berani gali karena ini punya orang ya. Kita nggak berani gali. Kalau ini di lahan kita nanti bisalah kita gali. Nah bayangin kalau 300 saja, 300 batang dikali 2 kilo gitu kan, sudah 6 kintal, 600 kilo gitu loh. Dikalikan harga misalkan kita bikin terendah untuk umum 7.000 lah, untuk wilayah Lampung ataupun 5.000, 7.000 gitu kan, kita ambil rendahnya itu sudah lumayan nih. Itu baru 300 batang. Kalau 1 hektar itu umumnya itu 40.000 batang guys. Jadi 1 hektar lahan perlu bibit itu 40.000 biji gitu loh. Nah jadi udah bisa kita kalkulasi aja, kalau 40.000 dikali 2 kilo 1 batang aja 2 kilo selama 2 musim berarti 80 ton. 80 ton kali 5.000 aja udah 400 juta itu. Udah 400 juta kan, bener ya? benar. Ya 400 juta itu guys. Tumpang sari itu sama kencur, jagung itu bisa gitu loh. Tapi kalau sama singkong sih belum coba sih, baru karena ini doang, ini Dicoba ya. masih uji coba aja karena memang lahannya aslinya tadinya singkong. Yang 1 musim 4 sampai 6 biji katak. Bayangin yang 2 musim bisa nyampe puluhan. Tinggal dikalkulasi sendiri, dikaliin. Iya. Ini totalnya ini kalau sekarang sih mungkin kalau sudah 1.000 lebih. ada kayaknya 1.000-an ya. Ribuan ini kalau udah dikali 2 kilo aja kita sudah ketahuan gitu, 2 ton. 2 ton kali 7 udah ketahuan gitu kan.
Itu udah estimasi harga murah itu. Bayangkan lahan sekecil ini dapat. Iya, ini nggak perlu luas sebenarnya, kayak yang buat nanam di pekarangan rumah tuh. Ada pekarangan rumah yang misalkan nggak bermanfaat, apa misalkan apa nggak ada tanaman, kita sebenarnya bisa sih tanam porang ini, karena kita punya misalkan 500 kilo saja sudah ketahuan uangnya berapa gitu loh. Oke. Dan kita bisa estimasi ya, itu dari hasil ya, dari hasil porang. Belum kita kalau kataknya banyak kita jual lagi, ini bisa dapat nilai ekonomis lagi guys, gitu, bisa kita jual lagi. Ini mahal ini per kilonya. Untuk di Lampung aja tahun 2020 ke 2021 kemarin, di musim tanam 2020 kemarin bulan 10 bulan 11, ini harga katak di sini mencapai 450.000 per kilonya. Mantap. Nah, kalau kalian punya, nggak usah banyak-banyak, punya 50 kilo aja udah tinggal dikali aja tuh. 50 kilo kali 450.000. Prospek kedepannya juga Prospeknya masih. masih bagus banget sih kalau buat porang ini, tanaman porang. Oke. Makanya ini jangan ragu lah kalau mau nanam porang, kita mulai dari sedikit-sedikit dulu aja. Kita lanjut lihat dulu ya, Pak. Ya. Ini yang kecil. Dan ke yang besar. Luar biasa kan. Untuk jarak tanam, ini yang di sini jarak tanamnya ini sekitar kurang lebih nih 30 sentian lah ini. 30 ya 40 itu sih kalau masalah jarak sih tergantung kita ya, pokoknya di atas 25 lah. Kayak ini kan ini paling 30 cm nih jaraknya antara pohon ke pohon, sedangkan kalau jarak ininya ini main 60-70 ini jarak antara gangnya ini sekitar 70-an ini. Kalau lurusannya ini paling 30-40 itu sih bisa kita sesuaiin aja sama lahan. Sana. Nih guys ya, jadi kebanyakan juga dari teman-teman tuh pada kaget gitu kan ngelihat bibit yang awalnya ditanam itu paling sebesar ini. Dulu kami nanamnya sebesar ini gitu loh, kecilnya, sama jempol saja masih jauh. Nah, kecil nanamnya, cuman kan nanti sudah ditanam baru bisa jadi sebesar ini nih, ya proses gitu loh. Jadi jangan kaget kecil-kecil amat gitu, dari bibit yang segini tuh. Ya lagi tuh sih campur bibitnya, ada yang besar seperti ini nih. Ini yang super. Ini yang super, ini katak tengah ini guys. Nah ini kan banyak nih tuh katak. Jadi dia untuk bentuk sih nggak bisa sama ya besarnya itu, tergantung istilahnya ini dari batang itu sendiri. Ada yang besar, ada yang kecil seperti ini. Jadi ini nanti kalau ditanam 2 musim baru bisa jadi seperti ini batangnya. Wow. Ini tadinya kecil. Ini yang bisa nyampe 2 kilo lebih. Iya. Jadi nanamnya dulu segini. Bibitnya kecil segini dulu nanamnya. Dan sekarang setelah ditanam, dirawat, dipupuk, nah baru bisa jadi 2 musim seperti ini. Jadi hitungannya kalau untuk umur ya, dari pertama kali kami nanam itu baru 1 tahun sebenarnya. 1 tahun, tapi hitungan untuk tanaman ini sudah mau 2 musim gitu loh. Jadi jangan salah, 1 musim itu 1 tahun, bukan. Jadi kalau 2 musim hitungannya baru 1,5 tahun gitu loh. 1 tahun setengah itu baru 2 musim tanaman ini. Dari kecil
segini jadi batang yang besar. Oke guys, jadi sekian dulu review singkat kita tentang tanaman porang ini. Mungkin dari video kami ini ada yang bisa diambil ilmunya, bisa bermanfaat, dan bagi rekan-rekan muda, petani muda misalkan yang mau Mencoba. bingung nih, mau usaha apa, misalkan mau istilahnya investasi apa, sekarang ini bisa dijadikan peluang lah, rekomendasi. Misalkan kalian mau usaha di bidang pertanian, bisa coba nih tanam porang ini gitu loh, karena ya, dari hasil porang ini kita bisa dapat nilai ekonomis yang sangat lumayan tinggi nih, dan memang proses waktunya yang sedikit agak lama gitu. Jadi sekian dulu review singkat dari kami. Jangan lupa ikutin terus channel kami, di subscribe, terus like, komen. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, nanti insya Allah kami jawab. Jadi sekian dulu, dukung terus kami, dan sampai jumpa.